Para sobat jagung Nusantara, selamat berjumpa kembali di video kami. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menayangkan mengenai bunga jantan pada tanaman jagung. Para sobat jagung Nusantara, tanaman jagung mempunyai dua bunga sekaligus, yaitu bunga jantan atau tassel dan bunga betina atau ear. Oleh karena itu, tanaman jagung disebut sebagai tanaman berumah satu atau monoecious. Artinya adalah dalam satu tanaman terdapat dua buah bunga, baik jantan maupun betina, walaupun tempatnya terpisah. Pada video kali ini kita hanya membahas bunga jantan saja. Para sobat jagung Nusantara, bunga jantan tanaman jagung berbentuk karangan bunga atau inflorescence dan disebut sebagai tassel. Bunga ini muncul di ujung tanaman bagian paling atas. Bunga jantan ini sering disebut sebagai male. Bunga jantan tanaman jagung atau tassel disusun oleh kurang lebih sekitar 1000 spikelet. Setiap spikelet terdiri dari dua bunga kecil atau kuntum atau disebut sebagai floret, dan setiap floret tersusun atas 3 benang sari atau stamen, sehingga setiap bunga jantan tanaman jagung diperkirakan mempunyai lebih kurang 6.000 stamen. Setiap benang sari atau stamen terdiri atas kepala sari atau anter dan tangkai kepala sari atau filamen. Anter adalah kepala sari yang menghasilkan tepung sari atau polen. Tepung sari atau serbuk sari atau polen yang dihasilkan bunga jantan tanaman jagung mencapai jutaan butir, tetapi hanya dibutuhkan ribuan saja untuk membuahi bunga betina untuk membentuk biji jagung. Para sobat jagung Nusantara, bunga jantan tanaman jagung muncul sebagai tahap akhir dari fase pertumbuhan vegetatif. Bunga jantan ini muncul sekitar 2-3 hari lebih cepat dibanding kemunculan rambut pada bunga betina. Oleh karena itu, tanaman jagung disebut sebagai tanaman protandri karena bunga jantan muncul terlebih dahulu dibanding bunga betina. Proses kemunculan dan kemasakan bunga jantan tidaklah serempak, melainkan bertahap, mulai dari cabang utama bunga jantan yang ada di bagian tengah atas. Karena tidak serempak kematangannya, maka bunga jantan tanaman jagung mempunyai periode penyerbukan yang tidak serempak, tetapi berlangsung hingga 7-8 hari lamanya. Kesehatan tanaman akan memberikan waktu penyerbukan yang cukup lama, sehingga hasil tanaman pun akan semakin meningkat. Para sobat jagung Nusantara, jarak waktu antara kemasakan bunga jantan dan kemunculan rambut bunga betina disebut sebagai anthesis interval silking atau ASI. Jika jarak waktunya kecil, maka prosentase penyerbukan dan pembuahan semakin tinggi, sehingga tongkol jagung akan bisa terisi penuh. Jika jarak waktu jantan dan betina terlalu jauh, maka kemungkinan penyerbukan dan pembuahan pun akan menurun, sehingga hasil biji jagung juga akan menurun.
Faktor temperatur dan juga kelembaban akan sangat mempengaruhi kesuburan dari tepung sari dan rambut bunga betina. Jika kekurangan kelembaban, tepung sari akan menurun kesuburannya. Demikian juga rambut jagung. Jika kekurangan air dan temperatur tinggi akan menurunkan kelembaban rambut jagung sehingga menjadi lebih kering. Akibatnya kemampuan menerima serbuk sari pun menjadi rendah pula, sehingga penyerbukan dan pembentukan biji jagung akan menurun pula. Para sobat jagung Nusantara, demikianlah tayangan mengenai bunga jantan tanaman jagung. Semoga bermanfaat, khususnya bagi para praktisi, bagi para petani dan juga mungkin pelajar atau mahasiswa yang mempelajari mengenai produksi benih jagung hibrida. Pengetahuan mengenai bunga ini akan sangat membantu di dalam memberikan kesuksesan bagi produksi benih jagung. Terima kasih. Semoga bermanfaat.